Ketika kecantikan menjadi fitnah. Nafsu menilai berdasarkan cantik, paras, dan seksi tubuhnya. Akal menilai berdasarkan brilian otak dan lincah tingkahnya. Hati menilai berdasarkan indah akhlak dan ilmu agamanya. Turuti ketiganya jika mampu. Jika terpaksa harus memilih, maka utamakan hatimu, karena ia yang akan menjadikan kebahagiaan yang hakiki dan akan menjadi abadi. Kadang kecantikan hanya menjadikan wanita menjadi makhluk yang angkuh. Kadang kecantikan hanya menjadi ladang dosa. Kadang kecantikan menjadikan wanita selalu mengharap hadirnya sanjung dan puja. Memang tidak ada yang memungkiri bahwa setiap orang menginginkan anugerah cantik. Tapi ia menjadi ujian bagi orang yang beriman, karena terkadang kecantikan hanya menjadikan wanita menjadi makhluk yang lebih sombong dan angkuh lagi. Kecantikan itu adalah amanah. Jika engkau tidak mampu menjaganya, niscaya kecantikan akan menjadi fitnah. Bagaimana agar kecantikan yang dikaruniakan Allah itu menjadi berkah? Pertama, dengan mensyukurinya. Bagaimanapun juga, keindahan paras adalah karunia Allah yang sangat besar bagi seorang wanita. Bukan untuk bersombong diri atau malah memamerkannya di hadapan khalayak. Memamerkan keindahan paras di hadapan orang yang tidak berhak menikmatinya adalah tindakan buruk yang tak ditolerir oleh agama. Kecantikan seseorang muslimah adalah hadiah Allah bagi pendamping hidup muslimah tersebut. Inilah kecantikan yang bukan menjadi fitnah, namun malah mendatangkan pahala, yakni ketika kecantikan dinikmati oleh orang yang boleh menikmatinya. Suami adalah satu-satunya yang bisa menikmati kecantikan muslimah dengan tepat. Oleh karena itulah, berhias dan tampil cantik harusnya hanya ditujukan khusus untuk suami kita. Sayangnya, yang justru kita temui adalah fenomena yang kebalikan. Ada begitu banyak wanita yang begitu repot dalam bermake up dan berpakaian ketika akan keluar rumah. Sementara saat berada di dalam rumah bersama suami, justru berpenampilan dandanan yang semrawut, kusut dan seadanya. Ada banyak sekali wanita yang sangat serius dalam berpenampilan ketika keluar rumah. Namun saat bersama sang suami, justru penampilannya tidak menarik sama sekali. Keindahan paras menjadi sumber pahala ketika para muslimah mengoptimalkan untuk menarik perhatian suaminya. Parasnya membuat sang suami betah di rumah. Cantiknya menjadikan penenang jiwa, penyejuk mata, dan penentram hati bagi sang suami. Ia menjadikan kecantikan wajahnya sebagai pemelihara, menjaga pandangan suaminya agar tidak ada kata berpaling kecuali hanya kepada istrinya. Bagimu wahai generasi perfect muslimah, jagalah kecantikan wajahmu agar menjadi rahmat, bukan malah mengundang azab. Cantikmu adalah hadiah spesial dari Allah. Yang layak mendapatkannya hanyalah orang yang paling spesial bagimu. Dialah kekasih sejatimu, dialah suamimu. Anak muda yang akan sukses besar tidak mudah silau oleh kecantikan bedak dan sasakan rambut produksi salon.
Dia akan mencari wanita yang indah hatinya, yang manja, lebay, tapi galak dalam membelanya, yang hati dan matanya dijaga hanya untuknya, yang memelihara kecantikannya, yang sederhana itu sampai jauh ke masa tua, yang melahirkan anak-anaknya yang sehat, cerdas, dan lucu, yang akan membantu suaminya menjadi pribadi yang sukses dan berpengaruh, dan yang akan menjadikan sahabat bagi kebahagiaan satu sama lain dalam umur yang panjang dan sehat. Jalinan kasih yang dinamai cinta oleh muda-mudi seringkali lahir dari kekaguman atas ketampanan, kecantikan, atau sifat-sifat imitasi yang mereka tampilkan. Cinta semacam ini akan cepat layu karena seseorang tidak akan mungkin bisa mempertahankan sifat imitasinya sepanjang masa. Ada sebuah syair yang menggambarkan tentang pentingnya cantiknya hati ketimbang cantiknya raga. Banyak lebah yang mendatangi bunga yang kurang harum karena banyaknya madu yang dimiliki oleh sang bunga. Tidak sedikit lebah meninggalkan bunga yang harum karena sedikitnya madu yang terkandung di dalam sang bunga. Banyak laki-laki yang tertarik dan terpesona pada wanita yang kurang cantik karena wanita itu memiliki hati